Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-38 ya, maksud saya ayat yang ke-30 surat Al-Ahzab ayat yang ke-38. Nah, Allah berfirman dalam surat 33 ayat 38, makana ala nabi min haraj fima faradallah lahu sunnatullah filadina min kholau min qablu wa kana amrullah qadarun makdarun. Tidak ada bagi nabi ya, yaitu min haraj, dari suatu beban atau keberatan, fima faradallah, atas apa yang sudah Allah tetapkan baginya, sunnatullah, ketentuan sunnah atau aturan Allah, filadina kholau min qablihim min qablu, dan juga pada nabi-nabi atau orang-orang terdahulu sebelumnya. Wa kana amrullah qadarun makduran. Perintah Allah adalah takdir yang sudah diputuskan. Nah, pada surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-38 ini Allah nyatakan makana ala nabi min haraj. Ya, tidak ada keberatan pada nabi. Ya, jadi terhadap keputusan Allah, nabi itu tidak memiliki keberatan. Faradullah lahu, yang sudah Allah wajibkan, Allah tetapkan baginya. Nah, maka di situ disebut sunnatullah, ya, ketentuan, aturan, ketetapan Allah, filadina kholau min qablu, pada orang-orang yang berlalu atau terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelumnya. Nah, wa kana amrullah qadaron makduron. Nah, itu adalah perintah Allah dan takdir yang sudah diputuskan. Jadi pada surat Al-Ahzab 38 ini dengan tegas Allah nyatakan tidak ada keberatan pada nabi apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau kita mendengar kisah bahwa sholat ini dulunya adalah tawar-menawar, awalnya 50 rakaat, andai kata itu benar, pasti nabi tidak keberatan. Tapi ini kan dikarang, 50 turun lagi jadi 45. Nah, ayatnya bagaimana ini? Nah, ini jadi pertanyaan, dari mana kisah itu? Ya, katanya sholat 50 rakaat, terus ketemu lagi turun jadi 45, terus turun 40. Artinya jadi 5 waktu. Nah, awalnya dari 50 waktu, sekarang jadi 5 waktu. Padahal jelas ayatnya tidak ada keberatan atas Nabi. Jadi kalau Allah tetapkan 50 waktu, ya pasti tidak keberatan. Nah, berarti ini kan bukan dari Quran sumbernya. Ya, yang cerita atau yang kisah yang kita dengar dulunya 50 waktu. Padahal sholat itu sudah dilakukan sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, termasuk haji itu kan syariat terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu hanya melanjutkan dari utusan-utusan yang sudah ada. Nah, jadi tidak ada keberatan. Nah, jadi kisah yang kita dengarkan itu jelas bukan dari Quran. Gitu ya. Nah, kemudian di 36-nya. Nah, coba kita di surat yang sama. Di surat 36, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khairah min amrihim wa ma ya'silah wa rasulahu faqad dolalah mubin. Nah, wa makana lil mu'minin, dan tidak ada atau tidak pantas bagi mukmin wala mukminat, dan juga bagi wanita beriman, idza qadallah, ketika Allah sudah mewajibkan, menetapkan. Nah, jadi jangankan nabi, orang beriman saja itu kata Allah tidak pantas kalau Allah sudah menetapkan wa rasuluh, dan utusannya amron. Apa itu amron? Satu ketetapan. Berarti antara ketetapan Allah dan Rasul itu satu, bukan dua. Ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah itulah yang dikerjakan oleh Rasul. Jadi tidak pantas bagi pria beriman dan perempuan beriman kalau Allah sudah tetapkan dan Rasulnya suatu perkara, ya, ayakuna lahum, bagi tidak ada bagi mereka khairatu atau khairatu pilihan. Jadi tidak ada lagi pilihan. Jadi kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, tidak ada lagi pilihan buat mereka min amri, dari urusan mereka. Nah, jadi jangankan nabi, ya, orang beriman saja tidak pantas kalau Allah sudah menetapkan suatu keputusan. Nah, jadi cerita yang kita dengar itu jelas batil. Ya, jadi mukmin laki-laki beriman dan perempuan saja kalau Allah sudah tetapkan tidak ada pilihan bagi mereka. Wa mayasilah, ya,
Nah, dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan utusannya faqad dolalah mubin. Maka sungguh baginya adalah kesesatan yang nyata. Nah, dari dua ayat ini, Al-Ahzab 36 dan 38. Nah, kalau kita pernah mendengar ada perkataan Rasul yang bunyinya begini, taraktu fikum amroini lantadilu mata masyakum bima kitabullah wa sunnatur rasul. Sekarang kita kritisi dengan Quran. Taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, kata perkataan Rasul yang juga Al-Quran, amro ini. Nah, katanya itu dua perkara. Padahal di dalam Al-Quran tadi sudah kita baca, surat Al-Ahzab ayat 36, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amron, satu perkara. Kenapa ada perkataan Rasul yang menyatakan dua perkara? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Ya, yang kita sudah kenal, mungkin ya orang menyebutnya katanya itu hadis sahih lah. Di situ amro ini dua perkara. Padahal Al-Quran amron. Berarti keputusan Allah yaitu juga keputusan Rasul yang akan dijalankan oleh Rasul. Artinya Rasul tidak pernah punya keputusan. Tapi keputusan hanyalah milik Allah. Jadi tidak ada amro ini, amron. Satu perkara, ya, satu hal ya. Jadi tidak ada dua perkara atau dua hal. Nah, kemudian lantadilu tidak akan sesat katanya. Mata masaktum bima dengan berpegang kepadanya apa? Kitabullah wa sunnatur rasul. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an tadi sudah kita baca. Dalam surat Al-Ahzab ayat 38 jelas. Di situ disebut apa? Tidak ada keberatan bagi nabi dan juga bagi nabi atas apa yang Allah tetapkan. Apa itu? Sunnatullah. Nah, sunnah Allah. Ya, jadi di dalam Al-Quran tidak pernah kita menemukan sunnah Rasul, tidak ada. Karena Rasul tidak pernah punya ketetapan. Nah, ini jadi yang katanya sahih ini bertentangan dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, di Al-Quran amron, di luar Al-Quran amro ini. Dia di luar Quran sunnah Rasul, padahal di Al-Quran hanya sunnatullah, ketetapan Allah, hukum Allah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad dan utusan yang terdahulu tidak pernah punya yang namanya ketetapan. Yang kedua, mereka tidak pernah membuat hukum ya di luar apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini sebetulnya kalau kita cermati tidak ada yang saya di luar Al-Qur'an itu tidak ada. Nah, itu. Nah, kemudian kita buka sekarang kita hafal ya kan ada perkataan Nabi, kata tadi ya, ini kita tegaskan lagi. Kalau kita buka di dalam surat 39 ya, kita akan bandingkan ya. Yang ini saya rasa sudah hafal ya. Di dalam surat 39 ayat yang ke-23 ya. Itu sejalan dengan apa yang Allah nyatakan. Amron, satu perkara, dan sunnatullah, ketentuan, ketetapan Allah. Nah, 3923 itu sudah jelas Allah nyatakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadis. Ya. Kemudian kitabam mutasyabiha. Masani tak syairu minhu juludu alladzina yakhshawna rabbahum. Sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Dzalika hudallah yahdihi mayasya wa mayut lillah famalahu min had. Nah, Allahu nazala ahsan hadis. Ini jelas terdengar di telinga kita. Allah telah menurunkan ahsanal hadis. Itu hadis yang paling baik. Jadi hadis itu Allah yang turunkan. Nah, di sini ada hadis yang dibuat oleh manusia mengatasnamakan Nabi. Padahal jelas ayatnya Allah telah turunkan hadis yang paling baik. Yaitu apa? Kitaban, satu kitab. Mutasyabiha, yang serupa ayatnya. Jadi banyak Al-Quran itu ayatnya yang diulang-ulang. Kan untuk peringatan. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kita kalau baca dengan tegas. Allahu nazala ahsanal hadis. Allah telah turunkan sebaik-baik hadis. Ini kalau tidak kembali ke Quran, kita tidak akan pernah tahu ayat ini. Nah, ayat ini disembunyikan. Ya, nah, jadi jelas ya. Jadi nama lain Al-Quran adalah hadis atau tepatnya ahsanal hadis. Nah, itulah Al-Quran. Ya. Kemudian masani yang berulang. Nah, tak syairu supaya syairu merinding minhu karena dibacakan itu juludu yaitu kulit aladina yakhshawna rabbahum. Orang yang merasa takut kepada Tuhannya. Suma talinu kemudian menjadi condong ya, lembut juluduhum kulit mereka wa qulubuhum dan juga hati mereka. Kenapa? Ila zikrillah. Nah, karena ingat Allah. Nah, zalika hudallah. Nah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi mayasya. Tapi Allah menunjuki kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian wa mayudlillahi, siapa yang disesatkan oleh Allah, famalahu minat, maka baginya tidak ada penolong. Nah, jadi tadi di Al-Ahzab di surat 33 tadi sudah kita buka ya bahwa di situ amron, satu perkara. Kemudian sunnatullah, tidak ada sunnah Rasul. Nah, karena ketetapan itu hanya milik Allah gitu.
gitu. Jadi tidak ada manusia termasuk nabi dan rasul yang membuat ketetapan. Ingat itu. Jadi kita mudah-mudahan bisa istiqomah dengan Al-Qur'an ya, bahwa hanya satu-satunya pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'an. Nah, satu lagi kita buka di dalam surat 31 sebagai pembandingnya ya. Ini untuk menguatkan keimanan kita. Surat 31 ayat ke-6. Nah, ini untuk membandingkan yang 3923 tadi, sekarang kita buka 31 ayat 6. Nah, di situ Allah berfirman di surat Luqman ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minanas mayastari lahwal hadis. Nah, ya. Liyudilla an sabilillah bigoiri ilmi wa yatakhidaha huzwan ulaika lahum adzabum muhin. Nah, ini sebagai bentuk kontras ya, perlawanan dengan 3923. Kalau tadi Allah nazzala ahsanal hadis, Allah telah turunkan sebaik hadis, tapi ternyata ada hadis di luar Quran, yaitu wa minan nas, dan di antara manusia mayastari, ada yang membeli atau mengambil lahwal hadis. Hadis yang bukan Quran. Nah, itu namanya lahwal hadis ya, atau yang sering diterjemahkan perkataan kosong. Ya, hadis itu memang perkataan ya. Jadi ini lahwal hadis ya. Jadi hadis kosong ya. Tujuannya apa? Liyudilaan sabila, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena jalan Allah hanyalah Al-Quran. Nah, jadi selain Al-Quran itu bukan jalan Allah. Nah, itu aja. Ya. Nah, kemudian bigori ilmi, dan kata Allah ini tanpa ilmu. Meskipun kalau kita baca, bagus ya isinya, berbobot kayaknya gini. Padahal, tapi kalau kata Allah itu nggak ada ilmunya, kata Allah. Ya kan? Ini Allah yang menyatakan. Itu disebut dengan lahwal hadis. Nah, tujuannya apa? Menyesatkan dari Al-Quran, jalan Allah. Kemudian wayatakhidaha huzwan. Nah, dan dijadikan sebagai apa? Olok-olok. Artinya Al-Quran jadi olok-olok. Iya, jadi huzwan ya. Nah, kemudian ulaika lahum adzabum muhin, dan bagi mereka adalah siksa yang hina. Nah, jadi ada lahwal hadis, ada ahsanal hadis. Nah, jadi kita tinggal pilih nih. Ada amron, ada amroini. Nah, ada kitab sunnah Rasul, ada sunnah Allah. Nah, kita pilih mana? Sunnatullah pasti. Kita pilih mana? Amron, satu perkara, bukan amroini. Nah, itu sudah bertentangan itu. Kemudian kita pilih ahsanal hadis, bukan lahwal hadis. Nah, maka sebagai penutup dalam surat 4 kita buka ya, sebagai penutup. Nah, dalam surat 4 ya, ayat yang ke-150. Nah, di sini penutupnya. Ya, surat 4 Al-An-Nisa 150. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna billah wa rasulihi wa yuriduna ayyufariqu bainallah wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayatahidu baina dzalika sabila. Nah, innalladzina yakfuruna. Nah, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu billahi wa rasul, terhadap Allah dan Rasulnya, wa yuriduna. Apa kekafiran sesungguhnya? Mereka itu bermaksud ayufariku, untuk membedakan bainallah wa rasul, antara Allah dan Rasul. Nah, di situ ada sunatullah, dibuatlah sunnah Rasul. Nah, itu ya. Ada amron, dibuatlah amro ini, gitu ya. Ada ahsanal hadis, dibuatlah hadis yang bukan Quran. Jadi dibedakan. Jadi kalau Allah itu Quran, Rasul itu yang bukan Quran. Padahal jelas di dalam Al-Quran, Rasul hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan, Allah wahyukan. Nah, di sini dibedakan nih. Jadi kalau sudah kalau Allah Ta'ala Quran, kalau Rasul bukan Quran. Padahal kalau Rasul juga Quran. Ya. Nah, mereka bermaksud membedakan itu. Nah, kemudian wanakfuru bibadi, dan ingkar terhadap yang sebagiannya. Jadi bermaksud membedakan dan mengatakan kami beriman yang sebagian dan kami ingkar sebagian. Nah, jadi kalau dikatakan innahu laqaulu rasulin karim dalam 69 ayat 40, sesungguhnya perkataan Rasul adalah Al-Qur'an. Mereka tidak bisa percaya. Ya, Rasul hanya memakai Al-Qur'an. Bahkan di hadis perkataan di luar Al-Qur'an bahwa sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Quran, itu juga jadi nggak dipercaya. Karena apa? Ya kan hanya Quran diajarkan. Ketika diajarkan hanya Quran, disebut orang nggak benar, ya kan? Kemudian balighu walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kan bukan sampaikan dariku walaupun satu riwayat, kan begitu, satu ayat bunyinya. Nah, ini jadi sebagiannya iman, sebagiannya enggak. Nah, ini yang seperti ini nih kata Allah tuh yang benar-benar kafir, kata Allah. Nah, mengatakan beriman sebagian, enggak beriman sebagian. Kemudian wa yuriduna ayatakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin mengambil di antara kedua jalan itu tadi, ya tidak bisa. Jadi tidak ada tengah-tengah, iman ya iman, kafir ya kafir. Tapi ini tengah-tengah gitu, ya. Jadi Rasul tuh begini, Allah tuh gini. Padahal Rasul tidak pernah berkata dan berbuat selain Al-Qur'an. Bahkan di hadis yang kita dengar, sesungguhnya
perilaku Rasul adalah Al-Quran. Nah, itu bagaimana itu? Nah, padahal itu jelas ayatnya bahwa apa yang Rasul katakan dan Rasul perbuat adalah semuanya berdasarkan Al-Quran. Jadi tidak ada di luar Al-Quran. Nah, demikian khotbah singkat saya pada kali ini, bahwa Allah dan Rasul itu pada satu. Artinya apa? Apa yang Allah perintahkan itulah yang Rasul ucapkan dan itulah yang Rasul perbuat. Nah, jadi tidak ada perkataan Rasul di luar Al-Quran. Nah, demikian khotbah singkat saya pada Jumat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian.